Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Apika Nurseri dari Akuntansi 61. Selamat datang di video pembelajaran Divisi Pendidikan Kepengurusan Akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas dua materi penting dalam konsep nilai waktu uang atau time value of money, yaitu anuitas ditunda dan juga anuitas bertumbuh. Nah, materi ini sering muncul dalam mata kuliah Matematika Keuangan. Yuk, langsung kita mulai. Teman-teman, coba bayangkan kalian baru lulus kuliah dan mendapatkan dua tawaran bonus dari perusahaan. Perusahaan pertama, kalian menerima bonus sebesar 5 juta rupiah mulai tahun ini. Lalu di perusahaan yang kedua, kalian menerima bonus yang jumlahnya sama, yaitu 5 juta rupiah, tetapi baru diberikan 5 tahun lagi. Nah, kalau dilihat sekilas, nominalnya itu kan memang sama ya. Tapi menurut kalian, mana sih yang lebih menguntungkan? Sebagian orang mungkin berpikir keduanya sama saja, karena jumlah uangnya itu sama. Padahal dalam ilmu keuangan jawabannya tidak demikian. Nah, untuk memahami alasannya, kita harus mengenal konsep yang disebut dengan time value of money. Time value of money adalah konsep yang menjelaskan bahwa nilai uang saat ini itu lebih berharga dibandingkan dengan jumlah uang yang sama di masa depan. Kenapa sih bisa begitu? Karena uang yang kita miliki sekarang itu bisa diinvestasikan atau ditabung sehingga menghasilkan bunga ataupun keuntungan. Misalnya, hari ini kita memiliki uang 1 juta rupiah. Nah, jika uang tersebut ditabung dengan bunga 10% per tahun, maka 1 tahun kemudian nilainya itu akan menjadi 1.100.000 rupiah. Artinya apa? Artinya 1 juta rupiah hari ini itu memiliki nilai yang lebih besar daripada 1 juta rupiah yang baru kita terima di tahun depan. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar dalam perhitungan berbagai jenis anuitas. Sekarang kita masuk ke pengertian anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan kas yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya cukup banyak nih dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita bisa temui dalam pembayaran cicilan rumah, pembayaran premi asuransi, penerimaan dividen, hingga dana pensiun. Secara umum, anuitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada anuitas biasa, ada anuitas di muka, ada anuitas ditunda, dan juga anuitas bertumbuh. Pada video kali ini, kita akan lebih fokus membahas dua jenis terakhir anuitas tersebut. Pertama, kita akan membahas anuitas ditunda atau yang biasa disebut dengan deferred annuity. Sesuai namanya, anuitas ditunda adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaan pertamanya itu tidak langsung dimulai, tetapi baru dilakukan setelah beberapa periode. Misalnya, hari ini kita membeli suatu investasi, tetapi dividen baru mulai diterima 3 tahun lagi. Karena ada masa penundaan tersebut, maka cara menghitung nilai sekarangnya itu tidak bisa langsung menggunakan rumus anuitas biasa, teman-teman. Kita perlu menghitung nilai anuitas pada saat pembayaran pertama dilakukan atau dimulai, kemudian mendiskontokannya kembali ke waktu yang sekarang. Jadi, prosesnya itu dilakukan dalam 2 tahap. Untuk menghitung anuitas ditunda, terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan, tergantung apa yang ingin dicari. Jika yang dicari adalah present value, maka kita akan menghitung terlebih dahulu nilai sekarang anuitas biasa pada awal periode pembayaran. Kemudian hasilnya akan didiskontokan kembali ke periode 0. Sedangkan jika yang diketahui adalah nilai sekarang dan yang ingin dicari adalah besar cicilannya, maka rumusnya itu tinggal dibalik sesuai dengan kebutuhan. Yang penting dipahami bukan hanya rumusnya, tetapi juga logika bahwa terdapat masa penundaan sebelum pembayaran itu dimulai. Nah, sekarang kita bisa lihat pada layar di sini ada dua rumus anuitas ditunda, yaitu ada nilai sekarang pada anuitas ditunda dan juga untuk menghitung perhitungan besar cicilannya dengan keterangan PV itu nilai sekarang pada hari ini, A itu anuitas, I itu tingkat bunga, N itu jumlah periode, M itu adalah jumlah penundaan periode.
Supaya lebih jelas, kita bisa lihat ke contoh soalnya. Yang pertama, Nuha membeli saham sebuah perusahaan yang akan membagikan dividen sebesar Rp2.500.000 setiap tahun selama 5 tahun. Namun, pembagian dividen itu baru dimulai 3 tahun setelah Nuha membeli saham tersebut. Jika tingkat bunga 10% per tahun, berapa sih present value dari dividen yang akan diterima Nuha? Langkah pertama adalah dengan menghitung nilai anuitas biasa pada saat pembayaran dimulai. Setelah memperoleh hasilnya, nilai tersebut didiskontokan kembali hingga ke waktu saat ini sehingga diperoleh present value-nya itu berapa. Seperti diketahui di soal dengan A Rp2.500.000, lalu I itu 10%, N-nya itu 5 tahun, M-nya itu 3 tahun, yang ditanya PV-nya berapa, kita masukkan saja ke rumusnya sehingga akan diperoleh PV itu sama dengan Rp8.615.496. Jadi, present value dari dividen yang akan diterima oleh Nuha adalah sekitar Rp8.615.496. Nomor 2, Jordan membeli sebuah mobil secara kredit. Nilai sekarang dari seluruh cicilannya itu adalah Rp120 juta. Pembayaran cicilan baru dimulai 2 tahun lagi dan akan dilakukan setiap tahun selama 5 tahun. Jika tingkat bunga 10% per tahun, berapa sih besar cicilan yang harus dibayar Jordan setiap tahunnya? Karena yang dicari adalah besar cicilan tiap tahun, maka rumus anuitas ditunda itu digunakan untuk mencari nilai anuitas atau A itu sendiri. Dengan diketahui di soal itu PV-nya 120 juta dengan I-nya itu 10%, lalu N-nya itu 5 tahun, M-nya itu 2 tahun, dan ditanyakan itu anuitas atau A-nya, sehingga kita akan memasukkan ke rumus anuitas itu sendiri, dan terakhir kita akan memperoleh hasil dari pembayaran cicilannya yaitu kurang lebih sekitar Rp34.820.957. Dari dua contoh ini, kita bisa melihat bahwa konsep yang digunakan itu sebenarnya sama, teman-teman. Hanya saja informasi yang diketahui dan juga yang ditanyakan itu berbeda. Maka kita harus bisa membedakannya. Selanjutnya, masuk ke anuitas bertumbuh. Coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Arfa menerima gaji sebesar Rp8 juta pada tahun pertama. Setiap tahun gajinya itu naik sebesar 8%. Artinya jumlah uang yang diterima setiap tahun itu tidak lagi tetap, tetapi harus meningkat. Kalau perusahaan ingin menghitung nilai sekarang dari seluruh gaji tersebut, apakah masih bisa menggunakan rumus anuitas biasa? Jawabannya tentu tidak ya teman-teman, karena pembayarannya itu terus bertambah setiap periode. Maka kita akan menggunakan konsep yang namanya growing annuity atau anuitas bertumbuh. Anuitas bertumbuh adalah serangkaian pembayaran ataupun penerimaan kas yang nilainya itu meningkat secara tetap pada setiap periode. Misalnya, pembayaran pertama itu sebesar A, pembayaran kedua itu menjadi A dikali 1 ditambah tingkat pertumbuhan, lalu pembayaran ketiga itu kembali meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang sama. Jadi, yang membedakan anuitas bertumbuh dengan anuitas biasa yakni adalah jumlah pembayaran setiap periodenya itu tidak konstan, melainkan mengalami kenaikan secara tetap. Bisa dilihat di layar bahwa di sini terdapat dua rumus dari anuitas bertumbuh, yaitu anuitas bertumbuh biasa dan juga di muka dengan I lebih besar daripada G, yang keterangannya itu A0 sama dengan besar pembayaran hari ini, A1 itu besar pembayaran satu periode lagi, G itu tingkat pertumbuhan, I itu tingkat bunga diskonto, dan yang terakhir N yaitu jumlah periode. Untuk memahami konsep dari anuitas bertumbuh tersebut, di sini ada contoh soal. Arfa bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji tahun pertama itu sebesar Rp8 juta. Perusahaan memberikan kenaikan gaji sebesar 8% setiap tahun selama 5 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapakah sih present value atau PV dari gaji Arfa?
Dari soal ini, karena pembayaran mengalami pertumbuhan, maka kita menggunakan rumus dari present value anuitas bertumbuh. Nah, kita juga harus memperhatikan posisi pembayaran pertamanya. Jika pembayaran pertama itu diterima 1 tahun dari sekarang, maka kita akan menggunakan rumus anuitas biasa bertumbuh. Sedangkan apabila pembayaran pertama itu diterima langsung hari ini atau pada periode 0, maka rumusnya itu perlu disesuaikan karena posisi arus kasnya akan berbeda. Nah, jadi sebelum mulai menghitung, kita harus memperhatikan terlebih dahulu nih, kapan pembayaran pertama akan dilakukan. Di sini ada 2 jawaban. Yang pertama, ketika gaji pertama itu diterima 1 tahun dari belakang, yang mana diketahui A1-nya itu 8 juta rupiah, G-nya itu sama dengan 8, E-nya itu 12, N-nya itu adalah 5, yang ditanya adalah PV-nya. Dan ketika kita memasukkan rumusnya ke dalam persamaan yang ada, maka dapat diperoleh PV-nya itu sebesar Rp33.340.000. Sedangkan untuk jawaban gaji pertama diterima hari ini atau ketika periode 0-nya itu, kita bisa mengetahui A0-nya itu adalah 8 juta, dan A1-nya itu Rp8.640.000, G-nya itu sama dengan 8, I-nya 12, dan N-nya 5. Lalu yang ditanya itu adalah PV-nya lagi. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan persamaan ini ke dalam rumus yang ada. Dan akan diperoleh PV-nya itu sebesar Rp37.376.000. Nah, setelah kita memahami kedua konsep yang telah aku jelaskan tadi, untuk menguji pemahaman teman-teman, kalian boleh nih mencoba mengerjakan latihan soal yang sudah tersedia. Di sini ada 3 soal, yaitu soal pertama dan kedua itu berkaitan dengan anuitas ditunda, sedangkan soal ketiga itu membahas tentang anuitas bertumbuh. Nah, teman-teman bisa nih untuk mencoba mengidentifikasi terlebih dahulu informasi yang diketahui itu sebenarnya apa aja sih. Lalu kemudian kalian bisa menentukan jenis anuitas yang digunakan. Lalu setelah itu kalian bisa memilih rumus yang sesuai sebelum melakukan perhitungan. Dengan banyak berlatih, teman-teman akan semakin terbiasa nih membedakan kedua jenis anuitas ini. Ingat teman-teman, matematika keuangan kuncinya itu adalah kalian harus sering-sering berlatih untuk mengerjakan soal. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai anuitas ditunda dan juga anuitas bertumbuh. Semoga penjelasan pada video ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami konsep dasar, rumus, serta penerapannya dalam berbagai kasus keuangan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.